Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, Xiao Yan yang sedang asyik melamun di tengah malam. Namun suara sedikit angin terbelah tiba-tiba membangunkannya. Segera, dia menoleh dan melihat sosok hitam turun dari langit malam seperti elang tua. Kedua tangan sosok hitam ini disatukan, dan sebuah tenda mengeluarkan suara pecah. Itu mengungkap sosok Ziyan, yang sedang tertidur lelap di dalamnya. Namun, persepsi spiritual Ziyan cukup kuat. Dia tiba-tiba melebarkan matanya tepat ketika tendanya robek. Kejutan terasa saat dia melihat bayangan hitam yang menerkam. Selanjutnya, dia dengan cepat mundur. "Siapa kamu, pencuri?" Xiao Yan terkejut. Kemarahan segera muncul di matanya, tubuhnya langsung terbang dan menerkam ke arah bayangan hitam. Namun, ketika dia mendekat, dia mulai menyadari, ukuran bayangan hitam itu jelas halus dan kecil. Topeng seperti hantu ganas dikenakan di wajahnya, menyebabkan dia tampak sangat misterius. Bayangan hitam seolah tidak mendengar teriakan Xiao Yan. Cahaya hijau aneh tiba-tiba muncul dari bawah topengnya, menyinari wajah Ziyan, yang sedang mundur. Ziyan merasakan pandangannya menjadi kabur saat cahaya hijau bersinar. Bahkan pikirannya menjadi sedikit linglung. Suara raungan naga segera muncul di langit saat Douci ungu tiba-tiba muncul di wajahnya, sementara pikirannya linglung. Itu menyebabkan cahaya hijau runtuh seketika. Kenapa bukan ular? Bayangan hitam bertopeng langsung terpana saat melihat naga ungu di wajah Ziyan. Boom! 3 tenda di sekeliling segera pecah sementara bayangan hitam terkejut. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze dan Xiong Zhan akhirnya muncul. Mereka melihat bayangan hitam menyerang Ziyan sekilas, ekspresi mereka semua segera berubah sedikit. "Awasi Ziyan!" Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan bayangan hitam. Mengepalkan tangannya, api ungu coklat terbentuk menjadi tangan besar dan dengan keras menghantam kepala sosok hitam. Sosok bayangan hitam buru-buru mundur, cahaya hijau yang tidak biasa muncul di bawah topengnya, itu dengan mudah menerima tangan api. Segera, sosoknya bergerak dan dengan sigap bergegas keluar dari puncak gunung. "Kamu ingin pergi?" Wajah Xiao Yan tenggelam, cahaya perak bersinar di bawah kakinya, tubuhnya bergerak dan dia sudah muncul di atas kepala bayangan hitam. Tinjunya sekali lagi menghantam. Cahaya hijau di bawah topeng bayangan hitam sekali lagi menyala. Air hitam pekat menutupi tinjunya, dan segera bertabrakan dengan tinju api Xiao Yan. Boom! Badai menakutkan menyebar ketika kedua tinju bertabrakan. Tubuh Xiao Yan bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Sementara sosok bayangan hitam mundur 2 langkah berturut-turut sebelum tubuhnya bergetar dan sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Pada saat Xiao Yan pulih, bayangan hitam telah bergegas ke pegunungan yang luas dan dalam. Dengan penutup malam, dia menghilang dalam sekejap mata. "Aku ingin tahu dari mana orang ini berasal. Mengapa dia menyerang Ziyan?" Xiao Yan baru saja bergumam, namun suara angin memecah tiba-tiba terdengar. Segera, beberapa sosok dengan cepat bergegas. Tubuh mereka berhenti ketika mereka lewat. Mata tajam mereka menyapu Xiao Yan. "Ada aura dari orang itu di sini. Apakah kita perlu membawa orang-orang ini kembali untuk diinterogasi?" Beberapa sosok berhenti. Hidung seorang pria muda yang tampak garang bergerak sedikit. Matanya berisi kilatan sengit saat dia tiba-tiba melihat ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati 4 orang ini. 3 di antara mereka telah mencapai puncak level Douzong. Yang memimpin mereka sudah ada di level Douzun. Aura gelap dan dingin yang jelas melekat di atasnya. Anggota suku 9 piton tanah. Aroma, itu telah lari ke hutan gunung. Sepertinya dia telah saling bertukar pukulan dengan orang ini. Pemimpin tua berjubah abu-abu melirik Xiao Yan. Dia bisa merasakan bahwa pihak lain juga seorang Douzun. Sebaiknya tidak menimbulkan masalah tambahan saat ini. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan langsung mengalihkan pandangannya ke arah hutan gunung, di mana bayangan hitam telah menghilang. Berpencar, Xiao Yan mengirim kelompok ini dengan matanya sambil tertawa dingin. Sepertinya, bayangan hitam sebelumnya adalah orang misterius, yang telah mengubah suku 9 piton tanah terbalik baru-baru ini. Namun, mengapa dia menyerang Ziyan? Xiao Yan merenung sejenak sebelum kembali ke perkemahan. Kemudian dia menjelaskan masalah sebelumnya. Jika bayangan hitam adalah pembunuh misterius yang telah menyebabkan kegemparan baru-baru ini,
Bukankah orang itu targetnya suku 9 piton tanah? Mengapa dia tiba-tiba menargetkan Ziyan? Dokter peri kecil merajut alisnya sedikit dan dengan lembut bertanya. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Dia melirik Ziyan dan tertawa. Mungkin pihak lain telah memperlakukan gadis ini sebagai 9 piton tanah. Cih, siapa yang akan menjadi ular besar yang bau itu? Ziyan meringkuk mulutnya. Ketika cahaya hijau orang itu bersinar, aku merasa seperti hampir dikendalikan olehnya. Namun, beruntung aku memiliki perlindungan dari garis darahku. Kelompok Xiao Yan jelas terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Baiklah, dunia ini memang dipenuhi dengan misteri. Semua orang harus lebih berhati-hati selama beberapa hari ini. Peninggalan kuno akan dibuka lusa. Pada saat itu, kita akan masuk secepat mungkin. Jika tidak, hal-hal akan merepotkan jika buah jiwa bayi akhirnya diambil orang duluan. Setelah kekacauan malam itu, tidak ada situasi tak terduga lainnya yang terjadi. Lautan orang-orang di pegunungan tulang telah berlipat ganda. Tak terhitung jumlah orang yang menunggu peninggalan kuno akan dibuka. 2 hari berlalu, segel ruang akhirnya hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Mata orang yang tak terhitung jumlahnya, segera berubah menjadi merah terang dan memancarkan raungan serakah. Tubuh mereka menjadi seperti belalang yang terbang dan bergegas dengan eksplosif menuju tengah lautan tulang. Mundur dengan cepat, dibandingkan dengan orang-orang yang telah bergerak ke depan. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika segel ruang pecah. Dia meraih Ziyan di sampingnya dan jari-jarinya menekan cabang pohon. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Benar saja, pecahan segel yang hancur tiba-tiba meledak dengan keras, menyapu ke segala arah seperti badai. Segera, jeritan sengit yang tajam bergema di lautan tulang. Setelah ledakan berhenti, kelompok Xiao Yan yang telah mundur akhirnya terbang memasuki segel ruang, banyak sosok di belakang mereka mengikuti. Kabut putih yang menghalang secara bertahap menjadi lebih tipis. Dan sebuah aula besar warna merah cerah, akhirnya muncul di depan tatapan kelompok Xiao Yan. Dia akhirnya memimpin kelompoknya mendarat 100 meter di depan aula. Pada saat ini, banyak ahli di luar aula besar terus berdatangan. Namun, tidak ada yang memilih untuk memimpin melangkah pada radius 100 meter. Tatapan Xiao Yan sejenak menyapu, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata dingin menembak ke arahnya. Itu adalah Feng Qing'er. Saat ini, ada cukup banyak orang berkumpul di sekitar Feng Qing'er. Orang-orang dari paviliun angin petir ada di antara mereka. Di sampingnya, ada pria berambut putih tinggi mengenakan pakaian cerah. Dengan satu pandangan, pria ini bukan orang biasa. Qing'er, apakah dia orang yang kamu katakan, yang memiliki esensi darah Phoenix? Pada saat ini, pria berambut putih juga melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara lemah. Ya, namun, tidak disangka, setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, dia benar-benar telah mencapai level Douzun. Feng Qing'er menggertakkan giginya dan berbicara dengan enggan. Douzun hah, setelah ini, kamu juga akan bisa menerima warisan dari suku. Pada saat itu, bukan tidak mungkin untuk melakukan terobosan ke level Douzun. Pria berambut putih tersenyum tipis dan berbisik. Adapun Xiao Yan itu, serahkan dia padaku. Feng Qing'er sedikit mengangguk. Dia kemudian bergumam. Jika kamu tetap tinggal di dataran tengah, aku mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadapmu. Namun, kamu telah menyerahkan dirimu ke sini. Kalau begitu, jangan salahkan nona ini karena menerimanya. Kilatan dingin melintas di mata Feng Qing'er saat dia tertawa dingin. Menghadapi tatapan sedingin es Feng Qing'er, Xiao Yan hanya meliriknya sebelum menarik pandangannya. Tatapannya sekali lagi menyapu. Ada cukup banyak wajah yang akrab dari berbagai faksi besar yang memiliki permusuhan besar dengan Xiao Yan. Paviliun Angin Petir, Suku Iblis Phoenix Surgawi, Lembah Sungai Es, Sekte Suan Mendalam. Tidak disangka kita masih bisa melihat bocah kecil ini di sini. Bing He Zun Ze dari Lembah Sungai Es menatap Xiao Yan. Ada kilatan dingin samar muncul di matanya. Saat itu, dia hanya bisa mundur karena dia takut pada klan Gu. Kalau tidak, kelompok Xiao Yan sudah lama berhasil ditangkap olehnya. Ini memang kasus musuh yang sering berpapasan. Dia sebenarnya bisa bertemu dengan bocah nakal ini di tempat ini, tanpa perlindungan menara pil. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu bisa melakukan apapun yang menggemparkan.
Ekspresi ganas melintas di wajah kepala Sekte Suan mendalam saat dia bergumam pelan di dalam hatinya. Meskipun orang-orang ini bersembunyi dengan sangat baik, niat membunuh yang samar-samar masih dirasakan oleh Xiao Yan. Tidak disangka aku tanpa sadar telah menciptakan begitu banyak musuh. Xiao Yan dan dokter peri kecil saling bertukar pandang. Ekspresi mereka sedikit tidak berdaya. Namun, tiba-tiba, suara lembut dan halus terdengar dari jauh. Itu menyebabkan Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Hei, Xiao Yan, kamu benar-benar di sini. Segera, Tang Huo'er dan Tang Zhen berjalan ke sisi Xiao Yan. Teman muda Xiao Yan, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih terlihat baik-baik saja seperti biasanya. Tang Zhen tertawa di depan mata banyak ahli di sekitar. Dia menangkupkan kedua tangannya saat dia berkata, "Kepala lembah Tang terlalu sopan. Kamu menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia selama beberapa tahun kita belum bertemu." Xiao Yan tidak meremehkan Tang Zhen saat dia buru-buru menjawab sambil tersenyum. Dalam waktu 2 tahun yang singkat, kamu tidak hanya menjadi juara pertemuan pil, tetapi bahkan telah maju ke level Dozun. Kecepatan ini bahkan membuatku merasa malu. Tang Zhen bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan semua orang, matanya menyapu Xiao Yan dan menghela nafas. Xiao Yan tidak membalas desahan Tang Zhen. Dia hanya tersenyum dan mengganti topik. Apakah kepala lembah Tang juga datang karena peninggalan kuno? Tang Zhen mengangguk, tatapannya segera menyapu sekeliling. Teman muda Xiao Yan, situasimu saat ini sepertinya tidak terlalu baik. Keberuntunganku cukup buruk. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berbicara dengan santai. Jika ada sesuatu bantuan yang kamu butuhkan setelah memasuki reruntuhan, kamu bisa bertanya padaku. Tang Zhen menjawab dengan lembut. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk dengan lembut. Mereka baru saja selesai berbicara. Suara ledakan akhirnya terdengar, sebelum tanah tiba-tiba bergetar dengan cepat. Segera, pintu batu warna merah cerah tiba-tiba dibuka perlahan. Sebuah terowongan hitam gelap terlihat di belakangnya. Detik berikutnya, banyak sosok segera menggerakkan tubuh mereka dan menyerbu ke terowongan hitam. Namun, terowongan hitam gelap tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Tanah yang keras perlahan-lahan terbelah. Orang bisa melihat lahar panas mendidih keluar dari dalam. Perubahan mendadak ini pada dasarnya menyebabkan orang-orang di dalam terowongan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Orang-orang yang akan menyerbu dengan tergesa-gesa menghentikan tubuh mereka. Bagian luar aula besar sekali lagi menjadi kacau. Jalur api sebenarnya ingin menghentikan kita. Faksi-faksi besar akhirnya mulai bertindak. Jalur api ini mungkin berbahaya tetapi tidak menimbulkan ancaman mematikan bagi mereka. Segera banyak douci agung muncul bertahan di sekitar tubuh mereka, saat mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas menuju jalur api. Teman muda Xiao Yan, kamu memiliki api surgawi. Kemungkinan besar jalur api ini tidak akan mampu menghentikan kelompokmu. Ayo bergerak. Tang Zhen tertawa setelah melihat semua orang mulai masuk ke aula besar. Dia melambaikan lengan bajunya dan api 9 naga petir yang terang melonjak, sebelum membungkus semua orang dari lembah api terbakar. Xiao Yan juga tersenyum melihat ini. Dia mengangguk sedikit dan api 3000 hati teratai berwarna ungu kecoklatan keluar dari dalam tubuhnya. Itu menyapu dan mencakup kelompok dokter peri kecil di dalamnya. Kepala lembah Tang, Xiao Yan harus masuk duluan. Xiao Yan tersenyum. Dia mengabaikan ekspresi kaget Tang Zhen. Nyala apinya menyeret semua orang dan bergegas keluar dan menyerbu ke jalur api yang sangat panas. Setelah menyerbu ke jalur api, suhu di sekitarnya jelas telah meningkat puluhan kali lipat. Batu-batu keras warna merah terang di sekitarnya dibakar sampai benar-benar merah. Lahar panas di bawahnya terus menyembur keluar seperti mata air. Namun, dengan bantuan api surgawi, tingkat kemajuan kelompok Xiao Yan cukup cepat. Dalam beberapa menit, mereka langsung melewati beberapa ahli yang masuk lebih awal. Meskipun demikian, mereka masih tidak dapat melihat ujung jalur api. Bukankah itu kelompok lembah sungai es yang ada di depan? Tian Huo Zunze menyapu pandangannya ke depan dan tiba-tiba berkata. Sementara kelompok mata Xiao Yan tertuju, Bing He Zunze, yang berada di dalam kabut sedingin es, juga tampaknya merasakan kelompok Xiao Yan di belakang. Segera, dia mendengus dingin. Melambaikan lengan bajunya, udara dingin yang menyelimuti para ahli dari lembah sungai es berubah menjadi cahaya dingin.
Kecepatannya meningkat dengan cepat dan menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan. Karakter yang mengerikan ini, apakah mereka berlari begitu cepat karena takut kita akan menyerang mereka? Xiongzan membuka mulutnya dan berbicara dengan nada meremehkan. Xiaoyan tersenyum. Dengan barisan mereka saat ini, tidak akan ada rasa takut terhadap lembah sungai es. Ayo pergi, aku merasa ada yang tidak beres dengan jalur api ini. Mata Xiaoyan menyapu api biru di sekitarnya. Alisnya tanpa sadar sedikit mengernyit. Melambaikan lengan bajunya, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat dan melesat secara eksplosif ke arah ujung jalur api. Namun, hal yang mengejutkan mereka adalah orang-orang dari lembah sungai es telah benar-benar menghilang. Xiaoyan tiba-tiba terkejut, dia segera memperlambat laju mereka, matanya sedikit berkedip saat dia melihat ke bawah magma kental merah terang. Alasan mengapa anggota lembah sungai es menghilang kemungkinan besar karena Bing He Zunze telah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun, kiri kanan dan atas terowongan ini adalah dinding batu. Maksudmu, jalannya bukan di depan tapi di bawah? Dokter peri kecil bertanya dengan heran. Pemilik peninggalan kuno ini memang licik. Orang biasa mana yang akan melompat ke lahar tanpa alasan? Wajah Tianhuo Zunze juga sama. Terkejutnya. Tidak heran para anggota lembah sungai es terburu-buru mengusir kita. Mereka sebenarnya tidak ingin kita menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Xiaoyan tertawa. Dia mengingatkan semua orang sebelum melambaikan lengan bajunya. Api ungu kecoklatan menyelimuti semua orang. Dengan suara cipratan, mereka langsung memasuki lahar merah terang yang panas. Setelah tenggelam selama sekitar 1 menit, akhirnya, kaki mereka sekali lagi berdiri di atas tanah yang sedingin es. Semua orang buru-buru mengangkat kepala untuk melihat setelah kaki mereka mendarat. Ekspresi terkejut langsung menutupi wajah mereka. Lahar merah terang muncul seperti banyak ular piton besar di atas kepala mereka. Kemudian, mata Xiaoyan menyapu sekeliling. Lokasi mereka saat ini adalah jalan batu besar yang terbentang sangat jauh. Samar-samar terlihat sebuah aula di sana. Tampaknya ada beberapa sosok manusia di alun-alun. Ayo pergi. Tempat ini kemungkinan besar bisa benar-benar memasuki peninggalan kuno. Namun, target kita adalah buah jiwa bayi. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Saat kita memasuki aula, masalah menemukan buah jiwa bayi akan diserahkan pada Ziyan. Ziyan, kamu memiliki persepsi khusus dalam menemukan harta karun. Ini masalah kecil, serahkan padaku. Ziyan mengangguk. Dia sangat senang mengambil inisiatif dalam mencari harta karun. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat ini. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju alun-alun di kejauhan. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Pada saat ini, sudah cukup banyak orang yang telah tiba di alun-alun sebelumnya. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah mereka yang tercepat untuk menyerang. Di antara mereka termasuk suku iblis Phoenix Surgawi, dan lembah sungai es. Di tengah alun-alun, ada sebuah pintu batu yang sangat berat. 10 tubuh seperti tombak lurus berdiri di sana tanpa gerakan apapun. Mata mereka kosong, seolah-olah mereka adalah mayat tua. Boneka iblis bumi. Sudut mata Xiaoyan bergerak-gerak tanpa sadar ketika dia melihat keberadaan makhluk seperti mayat ini. Hatinya sangat terkejut saat dia bergumam. Sementara kelompok Xiaoyan tetap diam, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu. Tetua pertama dari Sekte Suan Bumi perlahan keluar dan berjalan menuju pintu yang dijaga 10 boneka iblis bumi. Dari auranya, dia jelas merupakan seorang ahli Douzun bintang 1. Tepat ketika dia berjarak 30 meter, 10 boneka iblis bumi mengeluarkan suara retakan dan mata kosong mereka langsung menatap pria tua. Tangan mereka terkepal dan cahaya perak melonjak di tangan mereka, dan menjadi 10 tombak panjang. Kemudian bergegas menyerang pria tua. Hanya beberapa boneka rusak. Namun, kalian berniat menghalangiku. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia menyerbu ke dalam kelompok boneka tanpa senjata apapun di tangannya. Meskipun awalnya dia mampu mengalahkan semua boneka. Namun setelah 10 boneka membentuk formasi melingkar dan terhubung satu sama lain. Boneka iblis bumi paling depan mengeluarkan suara gemuruh saat berevolusi menjadi boneka iblis langit. Dengan suara wus, boneka iblis langit muncul di depan pria tua. Tinjunya, yang berisi cahaya keemasan, menghantam dengan keras. Boom!
Pria tua itu buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Namun, boneka iblis bumi yang telah berevolusi memiliki kekuatan yang jauh dari apa yang dia bayangkan. Segera, suara teredam keluar dari tenggorokannya dan bekas darah muncul dari sudut mulutnya. Dia terhuyung mundur pada saat bersamaan. Setelah pria tua itu mundur sejauh 30 meter, boneka iblis langit sekali lagi menarik tinjunya. Tubuhnya melintas dan muncul di luar pintu batu. Cahaya keemasan menghilang dan sekali lagi berubah menjadi boneka iblis bumi, yang berjaga di tempat itu. Kejadian tak terduga, juga menyebabkan wajah banyak orang berubah. Untuk sesaat, suasana di alun-alun menjadi memalukan. Semua orang ingin masuk, tetapi tidak ada yang mau terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan boneka-boneka ini. Xiao Yan menyipitkan matanya dan langsung menatap ke arah 10 boneka. Jika boneka ini benar-benar hanya memiliki kekuatan puncak level Douzong, dia mungkin tidak tertarik. Namun, jika mereka bisa mencapai boneka iblis langit tingkat Douzun bintang 2, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda.